pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah Masjid Al-Hijrah, sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah bisa kita wujudkan kesyukuran itu dalam bentuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah pada pagi hari ini dengan melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid kita ini. Kemudian salawat dan salam buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk mengisi waktu subuh kita pada kesempatan ini menggantikan ustaz yang tidak datang. Membuat karena mau dia lontong ibu-ibu lah siap di belakang. Baru cara makan lontong tu nak dok ceramah tu tak sah gitu. Aduh jelas patah kata kan, untuk menghalalkan apa yang lah dibu ibu-ibu. Oleh karena itu kita coba mengulang-ulang kaji, mengingat-ingat kembali hal-hal yang terkait dengan persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Karena beberapa saat lagi tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan akhir dari bulan Sya'ban. Itu tandanya berarti tidak beberapa hari lagi atau hitungan hari lagi itu bisa kita pastikan bahwa Ramadan itu akan datang. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang semestinya kita sebagai seorang mukmin atau seorang muslim menyambut Ramadan ini berbeda dengan menyambut bulan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga Ramadan itu memang berbeda. Dia tidak bisa disamakan dengan bulan-bulan yang lain. Karena begitu banyaknya keutamaan-keutamaan dan fadilah-fadilah yang Allah sediakan pada bulan Ramadan ini, sehingga semestinya kita memiliki persiapan untuk memasuki bulan ini sehingga bisa kita memaksimalkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan dihadirkannya bulan Ramadan ini dan disampaikannya kita pada bulan Ramadan itu. Hadis yang populer yang kita ketahui bersama, misalnya tentang law ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamanna al-ibad an yakuna asy-syahru kullaha Ramadan, begitu kan. Kalaulah tahu seorang hamba itu apa rahasia keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan itu, pastilah mereka akan punya keinginan, berangan-angan kalau bisa bulan itu semuanya Ramadan saja. Dan ini hanya bisa didapatkan atau diketahui, atau rahasia-rahasia itu diketahui kalau memang dijalankan kurikulum bulan Ramadan itu, dijalankan program-program pada bulan Ramadan itu dengan baik dan dengan maksimal.
barulah kita akan mengetahui dan mendapatkan apa sebenarnya rahasianya itu. Dan biasanya orang-orang yang sering mendapatkan, yang yatamanna, yang sering berkeinginan dalam dirinya kalau bisa bulan Ramadan itu setiap bulan kalau bisa, itu adalah rata-rata orang-orang saleh, salafus saleh. Mereka yang sudah mencontohkan kepada kita, sehingga sering juga kita dengar bagaimana mereka itu sangat harap sekali ketika masuk bulan Ramadan itu. Pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban mereka selalu sudah mulai berdoa dan bermohon-mohon kepada Allah dengan doa yang sering kita dengar itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Dan itu diucapkan dengan penuh harap, penuh rasa khawatir, harap cemas, berharap memang dia disampaikan usianya di pada bulan itu. Cemas kalau seandainya memang tidak disampaikan, dan itu diucapkan terus. Itu sudah menjadi tradisi bagi orang-orang itu. Nah, ini menandakan bahwa memang mereka sangat sadar sekali dengan keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan itu, dan mungkin mereka sudah pernah merasakan bagaimana lezatnya kehidupan di bulan Ramadan itu. Makanya mereka berharap. Begitu juga ketika Ramadan itu berakhir, mereka juga menangis kepada Allah, bermohon. Tidak senang hatinya meninggalkan Ramadan itu karena begitu nikmatnya hidup di bulan Ramadan itu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan itu perlu kita memahami apa saja sebenarnya keutamaan bulan Ramadan itu. Maka Rasulullah menyampaikan keutamaan yang pertama itu, misalnya adanya pengampunan dosa itu kaum muslimin. Pengampunan dosa pada bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah yang mengatakan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan itu, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan itu dengan baik, dengan penuh perhitungan, maka diampunkan dosanya. Bahkan bahasanya ma taqaddama min dzambih, apapun jenis dosa itu yang telah diperbuat itu, apapun jenis dosa yang telah diperbuat, min dzam, diampuni semuanya, min dzambihi. Dalam tata bahasa Arab, nanti kita tanya Ibu Rahmawati nanti, min itu bukan untuk sebahagian tapi semuanya. Allah mengampunkan semua dosa itu, apapun jenisnya, mau dosa besar, dosa kecil, dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan puasa dengan baik di siang harinya itu. Gitu. Itu pemahamannya seperti itu, Pak. Dan kita ingat bahwa tak banyak ibadah-ibadah yang bisa mengampunkan dosa. Biasanya ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu kan untuk meningkatkan amal soleh, meningkatkan kebaikan, melahirkan pahala-pahala yang besar. Tapi kalau yang menghapuskan dosa kan jarang namanya. Maka puasa itu di siang hari itu menghapuskan dosa itu. Nah, ketika seseorang itu misalnya di siang harinya berpuasa dengan baik lalu diampunkan dosanya, lalu ketika nanti dia berdosa lagi setelah berbuka, maka Rasulullah mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dikawal lagi, diawasi lagi dengan dijaga lagi dengan hadis yang kedua. Kalau seandainya tadi pagi wala puasa, kemudian habis maghrib babuko, kemudian boleh dosa balik. Karena saking inginnya Allah itu kita tidak berdosa itu, diampunkan. Dibuat hadis yang kedua. Oke, kalau begitu siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan itu, maka diampunkan juga dosanya.
Sama seperti tadi itu. Jadi artinya siang malam gitu. Siang malam. Jadi seolah-olah tidak ada kesempatan kepada kita ini untuk berbuat dosa begitu. Kan begitu. Enggak ada kesempatan. Jadi dari pagi sampai sore itu karena kita berpuasa diampunkan dosanya. Kemudian setelah maghrib karena bla 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 sampai isya misalnya, anggaplah kita tersalah kemudian berbuat dosa, lalu kita kerjakan sholat pada malam hari itu, ya, mendirikan malam-malam Ramadan itu baik dengan sholat tarawih, witir atau sholat tahajud, maka taqaddama, maka juga dihapuskan, ya, dihapuskan, diampunkan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sama bunyi ayatnya, bunyi hadisnya sama. Apapun jenis dosanya lagi maka tetap diampuni oleh Allah. Itulah sebenarnya yang pertama itu yang diharapkan oleh seorang mukmin, pengampunan dosa itu kaum muslimin. Nah, kita sangat yakin sekali ini adalah perkataan Rasulullah, siapa yang tidak ingin diampunkan dosanya? Karena tidak ada manusia itu yang tidak berdosa. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, setelah dosa dihapuskan itu, ternyata di bulan Ramadan itu bahwa kita tahu setiap amalan yang kita lakukan itu yudha'af, pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Nah, kalau hari-hari biasa seperti sekarang ini, al-hasanatu bi asyri amsalha, ya, satu perbuatan baik itu dibalasi 10 kali lipat. Atau kita bersedekah pada hari ini dibalasi sampai 700 kali lipat. Maka kata Allah dalam hadis qudsinya, pada bulan Ramadan itu yudha'af, dilipat gandakan. Artinya dilipat gandakan pahalanya. 10 itu menjadi 100 dia. 700 itu dilipat gandakan. Jadi berbeda dia. Jadi tadi diampunkan dosa, kemudian ketika kita melakukan sebuah kebaikan, sebuah amal, dilipat gandakan oleh Allah. Itulah keutamaan terbesar dari hadirnya bulan Ramadan ini yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Maka salah satu amalan yang paling mungkin kita lakukan, ya, untuk memperbanyak pahala kita itu adalah membaca Al-Quran itu. Karena satu hurufnya 10, ya. Satu hurufnya 10. Siapa yang baca Al-Quran maka diberi ganjaran satu huruf per hurufnya itu 10 gitu. Nah, maka alif lam mim itu 3 huruf, 30. Maka ketika itu dibaca pada bulan Ramadan itu bukan 30 pahalanya, tapi dilipat gandakan oleh Allah, 300 pahalanya. Nah, dan tidak ada orang yang baca Al-Quran di bulan Ramadan itu cuma alif lam mim sadaqallahul azim. Enggak ada kan. Biasanya kita sering itu ada kegiatan tadarus, ya, mengkhatamkan Al-Quran sedemikian rupa, misalnya 2 kali sama satu Ramadan atau minimal 1 kali. Maka itulah keutamaan terbesar, ya, dari bulan Ramadan ini. Yang kedua, kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah adanya disediakannya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Bahasanya ringan kan, malam Lailatul Qadar. Kita sering juga malam Lailatul Qadar. Maka coba kita upayakan, ya, untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Kadang-kadang kita karena ada rasa karena itu makanya Rasulullah mengatakan kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Ada pula sebenarnya sikap kita sebagai seorang hamba itu hendaknya kita itu di depan Allah itu merasa bersalah, ada kesalahan kita, sehingga ada motivasi kita untuk meminta ampun kepada Allah itu setiap saat, ya. Ada salah. Nah, orang yang tidak baik itu adalah orang yang tidak pernah merasa salah dia. Apalagi di hadapan Allah merasa rasul-rasulnya lah man saya dosa lah.
Jadi tidak hadir dalam dirinya itu pengharapan itu. Makanya malam Lailatul Qadar biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang memang menghadirkan bahwa dilihat, dihitung dipikir-pikirkannya, kegiatannya hari ini bagaimana, ada saja salahnya di hadapan Allah, maka dengan motivasi itu dia terus berharap kepada Allah untuk mendapatkan ampunan itu. Dan puncaknya itu adalah ketika dia mendapatkan kenikmatan Lailatul Qadar itu. Karena sudah pastilah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ditempatkan di surganya Allah. Karena itulah yang terbaik. Dan Lailatul Qadar ini tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Dan ini hanya berada di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, kalau seandainya tiga hal ini kita ingat-ingat terus, ya, kita ingat terus bahwa begini kesempatan kita untuk diampunkan dosa kita oleh Allah, kemudian ganjaran amalan, sebuah amalan itu dilipat gandakan oleh Allah, ada disediakan pula malam Lailatul Qadar, maka kita persiapkanlah diri kita sebaik-baiknya untuk menghadapi, untuk menjalankan ibadah pada bulan puasa itu, atau memanfaatkan waktu-waktu yang tersedia di bulan Ramadan itu dengan segala hal yang bermanfaat. Maka akan kita tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Oleh karena itu juga kadang-kadang kalau untuk marhaban ya Ramadan ini sering pula saya sampaikan, kalau ada rasanya kegiatan-kegiatan yang akan mengganggu kita selama bulan Ramadan itu, karena hanya 30 hari paling banyak itu, maka kita kerjakanlah sebelum itu, ya. Kita kerjakan kita upayakan untuk kita selesaikan sebelum masuk Ramadan ini. Kalau ada, apa contohnya Pak Ibu? Contohnya yang paling konkret itu misalnya merenovasi rumah, ya. Contohnya, banyak di antara kita, kebiasaan kita tuh kalau tiba bulan puasa tuh mengagerajanya nyocatnya lah rumahnya lah, nyobarasin rumahnya. Kadang-kadang siang tuh basi tungkinnya memperancaan rumah di luar, cat ganti seluruhnya macam. Kecil ambo pada kalau yo ingin juga memperancang rumah kini kolah. Nanti di bulan puasa tuh tak usah lah itu nikahku deh. Bahkan nanti juga ibu-ibu membeli kue ini untuk lebaran segala macam itu. Balah kini jarang yang buat. Kalau dulu kan acu yang membuat abi hari karena dengan membuat itu gitu. Nah, kalau sekarang zamannya sudah canggih, tinggal dipasang saja ya. Artinya diminimalisir kegiatan-kegiatan kita yang rasa-rasanya akan mengganggu kualitas ibadah dan kegiatan kita selama bulan itu. Karena ini bulan Allah sediakan cuma beberapa hari saja, ayyaman ma'dudat saja. Nah, dengan itu mungkin bisa kita maksimalkan sehingga keluar Ramadan ini kita memang mendapatkan rasa tadi itu, nikmatnya Ramadan, dan akhirnya kita enggan sebenarnya dalam hati kita, kalau bisa janganlah berhenti, janganlah selesai Ramadan ini kalau bisa. Kalau bisa natamanna ayyakuna asyhru kullaha Ramadan. Begitu juga seperti yang kita sampaikan di awal tadi, barulah kita bisa mengatakan bahwa kalau bisa seluruh bulan itu Ramadan hendaknya. Kalau kita jalankan program-program itu. Tapi kalau seandainya Senayan sehari ya mau datang ya, mau painya terserah saja gitu nah. Dan begitu juga kalau seandainya kita sudah paham, ketika kita merasakan harap cemas, berharap kepada Allah dengan sebegitunya untuk hadir di bulan Ramadan ini, itulah yang Allah katakan man fariha bidukhuli Ramadan ya, haramallahu jasadahu minan nar. Siapa yang bersenang hatinya, bergembira dia akan masuk bulan Ramadan ini, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Itulah kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, pengajian kita pada subuh yang berbahagia ini mudah-mudahan bisa kita gali terus. Ini hanya pemancing saja Bapak Ibu ya. Nanti sampai di rumah kita buka lagi buku-buku kita tentang bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, untuk menambah wawasan kita seterusnya, sehingga tahulah kita
apa yang semestinya kita lakukan, apa semestinya yang harus kita tinggalkan selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد